Halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku Lollipop. Nama aku Florence. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang kasus atau kejadian pendaki gunung yang hilang saat sedang mendaki, teman-teman. Karena hal ini baru banget terjadi bulan Juli tepatnya saat aku record video ini. Karena di Indonesia sendiri kasus atau kejadian pendaki hilang itu udah bukan hal yang baru, tapi tetap kita harus mendoakan semoga para hiking atau pendaki itu semuanya selamat sampai pulang ke rumahnya masing-masing ya. Nah, di sini aku akan ngebahas tentang 4 kasus atau kejadian pendaki hilang di Gunung Indonesia. Kasus yang pertama yaitu tentang hilangnya Afrizal, remaja berusia 16 tahun yang saat itu ia mendaki Gunung Guntur bersama dengan 3 orang temannya ya teman-teman. Ia pergi mendaki itu mulai dari tanggal 3 Juli 2020. Mereka juga memulai pendakian pada siang hari. Lalu Afrizal dan teman-temannya sampai di pos 3 sekitar pukul 5 sore dan mereka pun mendirikan tenda untuk bermalam di sana ya teman-teman. Lalu menurut teman-temannya sebelum Afrizal menghilang itu sempat ada kejadian aneh, yaitu dimana Afrizal itu lagi kencing dan ada yang melihat ia itu berbicara, padahal itu nggak ada siapa-siapa teman-teman. Jadi aduh sumpah aku di sini merinding. Jadi dia itu ngobrol gitu sama orang setelah dia kencing. Lalu ditanyakan sama salah satu temennya, kamu ngobrol sama siapa gitu. Terus dia jawab, ini sama brother katanya gitu. Tapi padahal pas dilihat itu kayak cuma kayak cuma ruangan, atau bukan ruangan sih, kayak cuma area yang gelap aja gitu teman-teman. Jadi nggak ada siapa-siapa di sana. Lalu diketahui juga bahwa rombongan mereka itu bergadang hingga pukul 2 pagi ya teman-teman. Tapi anehnya ketika sudah pukul 5 pagi ada yang bangun itu tiba-tiba Afrizal udah nggak ada di dalam tenda teman-teman, udah menghilang. Terus teman-teman Afrizal ini mencari Afrizal di sekitaran pos 3 hingga pukul 1 siang, tapi Afrizal tetap aja nggak muncul. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk turun ke pos 1 dan melaporkan kejadian hilangnya Afrizal. Kemudian teman-teman Afrizal juga pulang dan melaporkan kejadian ini kepada keluarga Afrizal. Lalu mereka semua itu mencari Afrizal di sekitaran Gunung Guntur, tetapi tetap tidak menemukan Afrizal hingga larut malam. Akhirnya pencarian itu pun dihentikan. Lalu keesokan harinya, yaitu hari Minggu tanggal 7 Juli 2020, tim gabungan dari Basarnas, TNI Polri, BPBD, dan masyarakat sekitar melakukan upaya pencarian terhadap Afrizal. Dan akhirnya Afrizal ditemukan oleh seorang warga yang biasanya itu menjaga parkiran di pos 1 yang bernama Entis Sutisna. Afrizal ditemukan di dekat sumber mata air yang lokasinya lumayan jauh dari pos 3 teman-teman. Dan ia itu ditemukan dalam keadaan selamat dan kondisinya itu lemes banget, dan ia juga hanya menggunakan CD. Dan saat ditemukan Afrizal itu bilang dia nggak tahu dia ada di mana, dan dia juga nggak tahu kenapa bisa ada di situ. Dan dia juga bilang kalau dia itu bisa melihat orang-orang, tapi orang-orang tuh nggak bisa lihat dia gitu teman-teman. Bener-bener aneh banget ya. Dan terus warga yang menemukan Afrizal ini yang bernama Entis Sutisna itu mengaku bahwa pada 10 tahun sebelumnya itu juga pernah ada kejadian yang sama persis dengan Afrizal, dan ditemukan ya seperti itu dalam keadaan sudah tidak memakai pakaian gitu teman-teman. Tapi syukurlah Afrizal itu sudah ditemukan dalam keadaan selamat ya teman-teman. Itu yang terpenting sih menurut aku. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu tentang hilangnya Andi Sulistiawan. Nah, kasus ini juga masih terjadi di bulan Juli 2020, teman-teman, dalam kondisi new normal ya. Ini kenapa jadi banyak musibah. Semoga teman-teman juga tetap hati-hati ya dalam hiking atau mendaki gunung ya. Nah, kasus hilangnya Andi Sulistiawan di Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar ini terjadi dimulai pada tanggal 4 Juli, yaitu ia
melakukan hiking bersama 5 orang temannya. Kejadian bermula yaitu pada saat salah seorang teman Andi yang bernama Nur Hayati itu ingin buang air kecil dan meminta ditemani oleh temannya. Tetapi di dalam tenda itu nggak ada yang bangun, teman-teman. Jadi Nur Hayati keluarlah dari tenda dan melihat ada Andi di luar tenda. Lalu Nur Hayati pun meminta ditemani oleh Andi untuk buang air kecil di semak-semak. Akhirnya mereka pun pergi ke semak-semak, dan saat Nur Hayati itu selesai buang air kecil, tiba-tiba Andi sudah tidak ada di belakangnya. Nah, Nur Hayati itu berpikiran bahwa Andi sudah balik ke tendanya kali ya. Tapi ternyata sampai pagi hari Andi itu masih belum ditemukan atau masih tidak ada di area tenda mereka, teman-teman. Lalu teman-teman Andi yang 4 orang itu mulai melakukan pencarian mulai dari sekitar pos Hargo Dumila hingga Hargo Tiling, tapi hasilnya nihil, dan akhirnya pada jam 1 siang mereka pun memutuskan untuk turun dan melaporkan hilangnya Andi ini. Dan mereka baru bisa tiba di pos pendakian Cemoro Sewu itu sekitar pukul 5 sore, dan sekitar setengah 6 itu mereka baru melaporkan hilangnya Andi. Lalu keesokan harinya, yaitu pada tanggal 6 Juli 2020, ada laporan masuk yang mengatakan bahwa telah ditemukan sebuah jenazah di tebing Gegerboyo dekat Puncak Lawu, teman-teman. Nah, setelah dicocokkan ciri-ciri antara orang hilang yang bernama Andi dengan mayat tersebut, ternyata cocok gitu. Lalu langsung dilakukanlah evakuasi terhadap jenazah Andi. Andi ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia di sebuah jurang dengan ketinggian mencapai 7 meter, dan Andi hanya menggunakan celana panjang hitam, padahal sebelumnya ia menggunakan kaos hitam dan jaket merah marun. Diduga bahwa Andi ini terkena hipotermia, kedinginan ya teman-teman. Jadi saking kedinginannya dia itu buka bajunya karena merasa panas gitu. Dan akhirnya biasanya kalau tidak langsung ditangani dengan cepat, hipotermia dapat merenggut nyawa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke kasus atau kejadian ketiga, yaitu hilangnya Muhammad Faisal. Seorang mahasiswa dari Universitas Tadulako atau UNTAD yang bernama Muhammad Faisal berusia 23 tahun hilang setelah mendaki di Gunung Tambusisi, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi. Kejadian bermula pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020. Kelompok pendaki yang terdiri dari 7 orang itu hendak menuruni gunung untuk pulang nih teman-teman. Lalu salah seorang yang bernama Alif, anggota kelompok tersebut ya, itu mengatakan bahwa Faisal itu berjalan terlalu cepat hingga mendahului kelompok mereka. Nah, karena mereka tinggal ber-6 orang nih teman-teman, karena Faisal kan udah jalan duluan. Nah, mereka memutuskan untuk membentuk 2 tim ya, tim A dan tim B, masing-masing 3 orang. Jadi tim A itu menyusul Faisal dengan berjalan cepat, lalu tim B itu berjalan lambat karena salah satu anggota itu memiliki kekurangan fisik sehingga tidak bisa berjalan cepat ya. Nah, ya udah jalanlah tuh tim A untuk menyusul Faisal. Lalu saat tim A tiba di tepi sungai, mereka masih belum menemukan Faisal dan mereka berpikir, oh jangan-jangan Faisal udah duluan ke desa, udah nyebrang duluan. Ya udah kita susul aja yuk ke sana. Nah, akhirnya tim A pun menyusul Faisal ke desa. Tapi setelah tiba di desa, ternyata Faisal itu tetap juga nggak ada teman-teman. Dan di satu sisi, tim B itu terjebak di pos 2, yaitu dekat sungai tadi ya. Mereka itu tidak bisa menyeberangi sungai karena kondisinya itu lagi hujan deras banget dan nggak berhenti-berhenti. Akhirnya keesokan harinya, yaitu pada tanggal 7 Juli 2020, tim A dan warga sekitar memutuskan untuk balik lagi ke pos 2 menyusul tim B dan menolong mereka. Dan tim A beserta warga itu juga berharap bahwa Faisal itu ada di pos 2. Mungkin mereka nggak papasan atau gimana, akhirnya papasannya sama tim B gitu. Mereka berharap bisa menemukan Faisal di sana. Tapi setelah mereka tiba di pos 2, ternyata Faisal tuh tetap nggak ada teman-teman, tetap nggak ada di sana. Lalu tim A beserta warga juga melakukan penyisiran di sekitaran sungai berharap menemukan Faisal, tetapi mereka hanya menemukan tas carrier milik Faisal yang ada di sebuah irigasi. Jadi sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, Faisal pun ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia, teman-teman. Faisal ditemukan di sungai dan diduga bahwa ia itu hanyut saat hendak menyeberangi sungai tersebut. Tapi aku juga agak bingung nih teman-teman, karena ada artikel yang bilang kalau Faisal itu hendak menyeberangi sungai bersama teman-temannya,
tapi apesnya Faisal itu hanyut. Dan mereka itu teman-temannya ya sudah mencoba untuk menolong Faisal, tapi ternyata tetap tidak bisa ditolong. Jadi agak bingung nih untuk kejadian sebenarnya seperti apa sih. Tapi ya balik lagi kita doain aja untuk Faisalnya, semoga ia mendapatkan tempat yang lebih baik di sana, dan untuk pihak keluarga semoga diberikan keikhlasan dan kesabaran. Next, kasus keempat yaitu hilangnya Jopi Pranata di Gunung Butak. Kita semua tahu ya teman-teman, awal mulanya pandemi COVID-19 di Indonesia itu sekitaran bulan Maret ya. Tapi sempat-sempatnya ada sekelompok orang yang nekat mendaki Gunung Butak secara ilegal. Nah, Gunung Butak ini terletak di Malang ya teman-teman. Mereka nekat mendaki pada tanggal 10 April 2020 jam 8 pagi. Padahal saat itu jalur pendakian Gunung Butak itu memang sudah ditutup teman-teman, karena adanya anjuran pemerintah untuk tetap di rumah aja. Tapi mereka tetap nekat untuk mendaki Gunung Butak. Pendakian mereka berjalan lancar nih, melewati pos 1 dan pos 2. Lalu awal mulanya terjadi kegaduhan itu pada saat mereka ingin melanjutkan perjalanan ke pos 3, yaitu tepatnya pada jam 7 malam. Ada seseorang yang teriak meminta tolong. Nah, seseorang itu mungkin salah satu anggota kelompok ya teman-teman. Dia itu minta tolong untuk dilemparkan tali tampar karena ada Jovi yang teriak-teriak lalu terjun lompat ke tebing. Jadi dia itu ingin menyelamatkan Jopi. Dan dikatakan juga bahwa Jopi itu teriak-teriak seperti orang kesurupan, tapi setelah disusulin sama temen-temennya, mereka tuh tetap nggak nemuin Jopi di area tersebut ya, sekitaran area tersebut. Hingga akhirnya keesokan harinya mereka melanjutkan pencarian terhadap hilangnya Jovi ini. Lalu pencarian mereka yang dilakukan keesokan harinya ini membuahkan hasil, yaitu ditemukannya sepatu dan kaos kaki Jopi. Lalu pada hari Minggu malam, yaitu tanggal 14 Juli 2020, barulah Jopi dilaporkan hilang. Nah, di sini aku gregetan banget gitu ya. Kenapa Jopi itu baru dilaporkan hilang setelah 3 hari kemudian? Apa mereka melanjutkan pendakian dulu, baru setelah itu turun, baru melaporkan? Harusnya kan bisa dilaporkan lebih cepat gitu teman-teman. Siapa tahu bisa menyelamatkan Jopi. Lalu setelah itu pada tanggal 15 Juli, yaitu keesokan harinya, barulah Jopi ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia teman-teman. Dia ditemukan sekitar 111 km dari titik awal ia lompat atau menghilang. Perkiraan aku sih Jovi ini sempat jatuh terus dia berjalan gitu ya teman-teman, mencari arah mungkin ya. Tapi karena dia sendirian dan mungkin pasti dia bingung banget sih, jadi dia nggak bisa bertahan, nggak bisa survive di sana. Sangat disayangkan ya teman-teman kejadian ini, padahal pemerintah itu sudah menganjurkan untuk tetap di rumah aja, dan padahal pendakian itu sudah ditutup, tapi mereka nekat untuk mendaki dan akhirnya terjadilah insiden seperti itu. Tapi ya balik lagi, namanya takdir ya, kita juga nggak bisa tahu teman-teman. Oke teman-teman, itu dia 4 kasus hilangnya pendaki Indonesia yang baru terjadi di saat kondisi new normal ini. Semoga kedepannya jangan ada kasus-kasus seperti ini lagi ya. Semoga kita semua tetap terus berhati-hati dalam kegiatan apapun. Dan ya segitu aja video kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol like dan tombol subscribe-nya juga di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @flolipop. Kalian boleh DM kasus-kasus apa yang harus aku buat selanjutnya. Oke, segitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.